Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat Renungan Pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun menikmati hari yang baru pagi ini semua karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami bersama-sama oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah pemusnahan sumber dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini berisi tentang seruan pertobatan dengan tidak sekedar menyesali, tetapi pemusnahan terhadap sumber dosa itu sendiri. Pertobatan bukan hanya menyadari kesalahan diri seseorang dan merasakan hati yang sedih karena pelanggaran itu. Pertobatan harus diikuti dengan tindakan yang berdasarkan pada ketetapan hati untuk secara sadar membuang kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Nah, dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 dikisahkan tentang Raja Manasye bahwa setelah bertobat ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan dan menghancurkan segala mezbah yang didirikan di Yerusalem. Lalu ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur, dan membuat rakyat mempersembahkan korban hanya kepada Allah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tindakan ini mengajarkan kepada kita bahwa pertobatan harus diikuti dengan perbuatan yang memutuskan hubungan dengan cara hidup yang lama dan membangun hidup yang baru. Namun demikian, walaupun Raja Manasye telah bertobat, dikatakan bahwa rakyatnya terus mempersembahkan korban pada bukit-bukit pengorbanan. Dituliskan bahwa walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Nah, pada mulanya, korban persembahan untuk Allah hanya boleh dipersembahkan setelah mereka datang ke tempat yang telah dipilih Allah, yaitu Bait Suci di Yerusalem. Allah tidak mengizinkan umat untuk mempersembahkan korban bakaran untuknya pada bukit-bukit pengorbanan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, pada masa Manasye, rakyat mempersembahkan korban bakaran kepada Allah pada bukit-bukit pengorbanan dengan alasan kemudahan. Pada akhirnya, bukit-bukit pengorbanan menjadi tempat penyemaian perbuatan dosa penyembahan berhala dan menjadi sumber pelanggaran yang mengarah pada kejatuhan bangsa Yehuda Selatan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk pertobatan sejati itu haruslah disertai dengan pemusnahan sumber dosa itu. Jangan ada peluang sedikit pun untuk dosa terus tumbuh dan berkembang di sana. Pertobatan sejati adalah menghancurkan total sampai ke sumber dosa. Jika kita tidak menghancurkan sumber dosa, maka kita akan berbuat dosa lagi di suatu hari. Jika ada bukit-bukit pengorbanan rohani di sekitar kehidupan kita, maka kita harus menghancurkan sumber dosa ini dengan sempurna dan menjalani kehidupan yang sepenuhnya mengutamakan Allah dan berpusat kepadanya. Karena itu, untuk dapat mengalami pertobatan sejati di mana dosa yang telah kita tinggalkan tidak ada lagi dalam hidup kita, maka perlu untuk memusnahkan sumbernya, dalam artian jangan buka peluang lagi bagi dosa itu dalam hidup kita. Kita harus meninggalkan segala jalannya dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama sejenak. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami menjadi bahagian kami, menguatkan dan menopang kami untuk hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dalam hidup, dalam pertobatan yang sejati. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami. Berkati apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.